Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Selasa 13 Juli 2021, kita bertemu kembali dengan pematerian masa ta'aruf siswa madrasah yang kali ini materinya adalah tata tertib siswa. Sebelum saya mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan jadi bisa kita gunakan dan juga mendapatkan barokah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kali ini tata tertib siswa MA Nurul Jadid, jadi masih dengan suasana masa ta'aruf siswa madrasah, yang dimana pada hari Selasa ini kita melakukan secara daring. Kemudian sebelum saya mulai, saya berikan waktu untuk siswa yang belum absen, dipersilakan absen terlebih dahulu. Ya, kita mulai dengan pertama, kewajiban. Jadi sebelum kita ke kewajiban, saya memberikan pemahaman bahwasanya tata tertib ini juga digunakan di naungan atau di bawah pondok pesantren. Jadi ketika nanti siswa sudah memasuki new normal dan juga bisa bertatap muka, kemudian mengikuti pelajaran pelajaran atau tatap muka offline, ya, tatap muka itu, jika kalian melanggar di pesantren, nanti kalian juga termasuk melanggar di MA juga, karena Madrasah Aliyah ini adalah di bawah naungan pondok pesantren. Jadi apapun yang kalian lakukan pelanggaran di MA Nurul Jadid nanti akan tercatat juga di pondok pesantren Nurul Jadid. Begitupun juga jika pelanggaran kalian yang di Nurul Jadid di pondok, kemudian kalian melanggar, itu kalian juga akan tercatat di pondok pesantren. Kita lanjutkan. Sebelum saya mulai, silakan bisa melihat slide-nya. Yang pertama itu kewajiban. Jadi kewajiban siswa itu, yang pertama, bertindak sesuai bersikap sopan santun, menghormati bapak ibu gurunya, pegawai tata usaha dan sesama peserta didik, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pengamalannya. Jadi para siswa bisa melihat slide-nya yang sudah saya share ini. Kemudian yang kedua, berpakaian seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan madrasah. Jadi ada beberapa ketentuan untuk putra dan juga putri penggunaan seragam. Kemudian untuk memakai yang ketiga, rambut peserta didik putra harus pendek dan rapi. Kemudian setiap peserta didik wajib memelihara dan menjaga kebersihan madrasah kelasnya masing-masing, terutama petugas piket. Jadi nanti ketika sudah mulai tatap muka, jadi diharapkan untuk membuat struktur dan juga jadwal piket di masing-masing kelas. Kemudian yang kelima, setiap peserta didik wajib menjaga dan memelihara ketertiban serta menjunjung tinggi nama baik madrasah. Jadi
yang keenam, kehadiran dan keterlambatan. Jadi ini perlu perlu diketahui. Jadi setiap peserta didik harus hadir di madrasah selambat-lambatnya 10 menit. Lanjut kepada larangan-larangan. Pertama, seperti membawa sajam, miras, kemudian penggunaan narkoba, terus berkelahi atau merokok lagi, kemudian perbuatan tidak senonoh, kemudian ini aksesoris itu kalau cowok itu jangan berambut gondrong, kemudian aksesoris yang berlebihan mungkin ya. Terus dilarang menerima tamu tanpa seizin guru piket, dilarang pergaulan bebas. Jadi kalau karena di sini di dalam ruang lingkup pondok pesantren, jadi memang ruang lingkupnya hanya di pesantren saja. Jika ada keperluan yang lain bisa menghubungi guru piketnya. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, karena di sini di pesantren ini sudah ada bank sampah. Kemudian karena bank sampahnya itu sudah dipilah antara organik dan organik, mohon kepada siswa nanti untuk memahaminya. Kemudian ini lagi, mencoret-coret entah di dinding, kursi, meja dan sebagainya. Kalau coret-coret tugas di coret-coret tugas di papan tulis nggak masalah sih. Terus dilarang membawa senjata api, senjata tajam, jadi tidak boleh. Nah, kalau ada pertanyaan kalau bawa silat Pak, itu nanti boleh karena kalau umpamanya tugasnya membawa silet biasanya untuk pensil. Nanti kita akan mempersiapkan pengraut ya istilahnya untuk pensil. Kemudian menyimpan membaca buku bacaan yang bertentangan dengan norma asusila, agama dan moral. Kalau komik Pak, kalau komik itu nanti ada waktunya masing-masing karena kita di sekolah. Ya nanti setelah pelajaran sekolah mungkin ada waktu luang bisa membaca komik dan novel tentunya. Karena di sini juga sudah ada rumah baca. Kemudian dan juga perpustakaan. Kemudian ada juga toko buku. Di sana bisa selain buku pelajaran juga ada beberapa buku ilmiah dan juga nanti bisa berhubungan dengan pegawai tata usahanya. Kemudian dilarang membawa alat komunikasi HP saat kegiatan berlangsung. Dan juga di pesantren para santri dan siswa tidak diperbolehkan membawa HP. Jadi mohon permaklumannya. Kalau ada kebutuhan yang lain Pak, bisa menghubungi nomor yang sudah dipersiapkan jika ada wali santri atau siswa yang berhubungan dengan pesantren bisa berkomunikasi. Jadi nomor telepon khusus. Kemudian dilarang membawa kartu mainan, kartu judi serta memainkannya. Kemudian dilarang mengambil hak orang lain tanpa seizin di luar maupun di lingkungan madrasah. Nah, kita ke administrasi keuangan. Sebelum itu saya sudah mengirimkan file ya, sudah sudah di print, silahkan dibaca dan juga bisa melihat slide yang saya tayangkan. Kemudian yang pertama, setiap peserta didik wajib membayar
uang iuran bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, serta iuran lain yang ditentukan oleh madrasah. Kedua, setiap tahun ajaran baru, setiap peserta didik diwajibkan mendaftar ulang sesuai dengan ketentuan madrasah. Jadi kepada peserta didik untuk mengetahui mengetahui tentang ketentuan keuangan administrasi. Kemudian hak setiap peserta didik MA Nurul Jadid berhak untuk mendapat pengajaran, pendidikan, pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk juga pelatihan tentang multimedia. Kemudian bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pilihannya. Jadi kita banyak sekali ekstra, termasuk juga peserta didik MA selain mengikuti orientasi santri baru, kemudian masa ta'aruf siswa madrasah, kemudian juga ada Makesta, masa kesetiaan anggota untuk IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan juga Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi otomatis sudah jika masuk di Aliyah itu sudah satu paket. Jadi orientasi santri baru untuk santri baru, kemudian masa ta'aruf siswa madrasah, dan juga Makesta, masa kesetiaan anggota. Kemudian menggunakan sarana dan prasarana yang ada seperti ruang belajar, lab, perpustakaan, alat olahraga, komputer, dan lain-lain sesuai dengan aturan. Yang kelima, menyampaikan informasi, sarana dan kritik dengan cara yang satu. Jadi umpamanya ada permasalahan, dipersilakan menghubungi guru atau staf yang bertugas. Kemudian sanksi. Nah, ini sanksi, kembali lagi saya mengingatkan bahwasanya jika kalian itu melakukan pelanggaran di pesantren, otomatis juga melakukan pelanggaran di aliyah, di sekolah. Berincinya adalah apabila peserta didik melanggar tata tertib di atas, maka dikenakan sanksi berupa 1. Peringatan dengan lisan seperti biasa, peringatan tertulis dengan memanggil orang tua atau walinya, memberhentikan sementara, skorsing, dikeluarkan dari madrasah. Kemudian yang terakhir, apabila seorang peserta didik terbukti melanggar larangan poin 1 dan 2, maka dikeluarkan langsung oleh madrasah dengan banyak catatan. Hal-hal lain, jadi setiap peserta didik diwajibkan mengikuti kegiatan pesantren dan sholat berjamaah. Jadi sebelum, kalau hal normal itu, mungkin juga nanti new normal, sebelum kita masuk sekolah itu ke ruangan belajar, kita melakukan yang namanya sholat duha dan itu pun berjamaah. Berjamaah ini kita punya 2 musola ya, musola putra dengan putri. Kemudian peserta didik wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler seperti yang saya sampaikan di depan. Kemudian setiap peserta didik wajib membawa buku tata tertib. Jadi buku tata tertib ini nanti saya berikan ketika sudah ada di sekolah, karena sekarang masih daring, saya berikan lewat filenya saja dan juga bisa di-download. Kemudian selama peserta didik masih mengenakan seragam madrasah sekolah, maka seluruh peraturan ini tetap berlaku, dan juga di lingkungan pondok pesantren Nurul Jadid. Kemudian seluruh kegiatan pesantren, seluruh kegiatan pesantren, kegiatan pengembangan minat bakat ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik dianggap sama dengan KBM, dan oleh karena itu aturannya pun berlaku dalam kegiatan tersebut. Nah, itu maksud saya. Sebagai penutup, segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. Apabila terdapat kekeliruan dalam tata tertib ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dengan dikeluarkannya tata tertib ini, maka tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi sebelumnya sudah ada tata tertib, kita melakukan perubahan dan juga
ada penambahan beberapa, jadi yang berlaku adalah yang sekarang. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Ini ada yang masuk tentang administrasi keuangan ya. Ya, dari siapa ini? Itu untuk administrasi keuangan bisa nanti dibaca tentang seragam, karena kita sudah ada seragam, mana yang seragam perlu dibayarkan dan juga yang bisa bawa sendiri. Kemudian untuk jika ada karena masa pandemi ini ya, PPKM dan juga jika ada permasalahan penunggakan atau yang lain, bisa langsung menghubungi bendahara untuk memberikan keringanan. Mungkin itu saja ya. Kemudian pertanyaan cuma 2 ya, lagi satu tentang larangan, ternyata ini dari siapa ya? Dari siswa. Bagaimana kalau kita izin sumpamanya izin apabila ada ini kalau new normal, artinya belum pandemi ya. Kalau ada diajak pulang ya, mungkin ada acara walimah atau selamatan dan lain sebagainya, jadi izin ke pondok pesantren, dan juga nanti jangan lupa izin ke sekolah atau aliyah, karena sudah izin ke aliyah, kadang-kadang sudah izin di pondok pesantren, tapi nanti kadang-kadang lupa izin ke ke sekolah atau aliyahnya. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa berguna dan dapat barokah. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.